Gila! Fans Laos takjub dengan stadion Manahan dan keramahan masyarakat Indonesia. Di sisi lain fans Myanmar masih kesal dengan kekalahan atas Indonesia. Kabar baik bagi fans Indonesia yakni ranking FIFA melejit pesat. Sinar matahari sore menyapu lembut permukaan Stadion Manahan Solo, bahkan vas langit yang memeluk mahakarya arsitektur. Di luar stadion, hiruk-pikuk para supporter mulai terasa. Tapi, ada satu kelompok yang menarik perhatian, fans Laos. Mereka melangkah masuk dengan langkah penuh harap, tapi siapa yang menyangka, perjalanan emosional mereka baru saja dimulai. Adegan pertama dimulai saat para fans Laos turun dari bus. Seorang pemuda bernama Sila, dengan jersey tim nasional Laos yang terlalu besar untuk tubuh kurusnya, memandang stadion megah itu untuk pertama kalinya. Mata bulatnya membelalak, rahangnya turun seperti hendak jatuh ke lantai Solo. "Bro, ini stadion atau istana?" Bisiknya dengan suara setengah serak ke temannya. Nok. Nok, yang mulanya sibuk memeriksa kamera ponselnya, tiba-tiba membeku. "Kamu tahu nggak? Aku rasa, kita salah tempat. Ini pasti rumah raja." Mereka mendekat, langkah mereka terasa lebih berat seolah ada gravitasi tambahan yang ditarik oleh kemegahan Stadion Manahan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma rumput stadion yang segar. Di bawah bayangan tribun yang menjulang megah, sekelompok supporter lokal mengibarkan bendera merah putih dengan semangat yang menular. Di pintu masuk, mereka bertemu dengan seorang pemandu wisata yang mengenakan batik modern dan topi caping kecil. Namanya Pak Arif, pria parubaya dengan senyum yang menenangkan. "Selamat datang di Stadion Manahan Solo," ia ucapnya dengan suara ramah. "Pak, ini stadion benar kan? Kok rasanya kayak masuk museum seni?" Nok bertanya dengan nada penasaran bercampur kagum. Pak Arif tertawa. "Betul sekali, Nak. Ini stadion kebanggaan Solo dan Indonesia. Dibangun dengan hati, didesain untuk menginspirasi. Ayo, saya tunjukkan ke dalam." Saat pintu stadion terbuka, mata Sila dan Nok langsung disuguhi pemandangan tribun yang menjulang seperti ombak megah, dengan kursi-kursi warna-warni yang tertata rapi seperti pelangi. Mereka terpana. Suasana di dalam stadion terasa seperti dimensi lain. "Nok," Sila berbisik, "ya aku merasa seperti semut yang baru menemukan Taman Eden." Nok hanya mengangguk, matanya masih terpaku pada lampu sorot yang menggantung di atas lapangan. "Kalau ini Taman Eden, aku nggak mau keluar lagi." Mereka berdua diajak ke tengah lapangan, tempat rumput hijau menyapa mereka dengan kelembutannya. Sila menjatuhkan dirinya ke rumput dan berguling-guling seperti anak kecil yang menemukan kasur empuk. "Ini rumput asli, Pak?" ditanyanya sambil tertawa lepas. "Asli, Nak," jawab Pak Arif. "Dirawat setiap hari seperti merawat bayi." Nok ikut duduk di sebelah Sila, wajahnya berubah serius. "Pak, apa yang membuat stadion ini spesial? Kenapa setiap sudutnya terasa hidup?" Pak Arif tersenyum bijak. "Karena stadion ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang kebersamaan, harapan, dan semangat. Lihat tribun itu, ada tempat untuk semua orang. Dari fans paling gila sampai yang hanya ingin duduk menikmati pertandingan." Mata Sila berkaca-kaca mendengar penjelasan itu. "Pak, saya ingin suatu hari tim Laos kami bisa bermain di sini." Hari mulai gelap, tapi lampu-lampu stadion menyala, menciptakan atmosfer magis. Para fans Laos berkumpul di tribun, mengambil foto, merekam video, dan mengabadikan momen yang tak terlupakan. Namun, bagi Sila dan Nok, ini lebih dari sekadar kunjungan. "Nok," Sila berkata dengan suara bergetar, "kita harus bawa cerita ini pulang. Kita harus ceritakan kepada semua orang di Laos bahwa ada tempat di dunia yang begitu indah, begitu penuh cinta akan olahraga." Nok mengangguk, kali ini senyum kecil terukir di bibirnya. "Dan siapa tahu, Sila, suatu hari kita tidak hanya datang sebagai tamu, tapi sebagai juara." Saat mereka meninggalkan stadion, hati mereka terasa berat, namun penuh dengan inspirasi. Di bawah langit malam Solo yang cerah, Sila menoleh sekali lagi ke Stadion Manahan, yang kini tampak seperti bintang raksasa yang menyala. "Manahan," bisiknya pelan, tunggu kami kembali." Narator, dan disinilah kisah dimulai. Sebuah perjalanan dari kekaguman menuju mimpi, dari stadion menuju hati. Fans Laos telah menemukan lebih dari sekadar stadion. Mereka menemukan semangat yang mengubah mereka selamanya. Keesokan harinya, rombongan fans Laos bersiap untuk pulang ke negara asal mereka.
Namun, di dalam hati masing-masing, perjalanan ini meninggalkan jejak yang dalam. Di bandara, Sila dan Nok duduk berdampingan, memandang keluar jendela pesawat yang mulai bersiap lepas landas. Sila, Nok memulai, ya aku nggak pernah menyangka perjalanan ini akan mengubah cara pandangku tentang sepak bola dan stadion. Sila mengangguk pelan. Aku juga, Nok. Tapi lebih dari itu, aku merasa kita telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar stadion. Kita menemukan harapan. Pesawat pun lepas landas, meninggalkan tanah Solo yang mulai tampak seperti titik kecil di bawah sana. Sila menggenggam erat buku catatannya, tempat ia menuliskan setiap detail pengalaman di Stadion Manahan. Di Laos, mereka disambut oleh kerumunan kecil fans yang penasaran dengan cerita perjalanan mereka. Dengan semangat, Sila dan Nok mulai membagikan kisah mereka, menunjukkan foto-foto dan video dari stadion yang megah itu. Perlahan, antusiasme menyebar, dan komunitas fans sepak bola di Laos mulai bermimpi lebih besar. Kita harus buat stadion seperti Manahan di sini, seru salah satu fans dengan penuh semangat. Beberapa bulan kemudian, komunitas fans Laos yang dipimpin oleh Sila dan Nok mulai menggalang dana untuk membangun fasilitas olahraga yang lebih baik di negara mereka. Ide-ide bermunculan, dan mereka bahkan menghubungi pihak Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan stadion modern. Aku ingin anak-anak kita nanti bisa bermain di lapangan seperti Manahan, kata Sila dalam sebuah rapat komunitas. Mimpi yang dimulai dari kekaguman itu kini tumbuh menjadi gerakan besar. Stadion Manahan Solo bukan hanya inspirasi, tetapi juga menjadi simbol persahabatan dan harapan di antara dua bangsa yang mencintai sepak bola. Namun, mimpi tak pernah berjalan mulus tanpa tantangan. Di tengah usaha mereka menggalang dukungan, Sila dan Nok menghadapi rintangan besar. Dana yang terkumpul belum cukup, dan banyak pihak skeptis terhadap cita-cita mereka yang dianggap terlalu ambisius. Suatu malam, Sila duduk termenung di bawah cahaya remang sebuah lampu jalan di desa kecilnya. Di tangannya, sebuah foto Stadion Manahan Solo yang pernah ia cetak. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, ya apakah ini terlalu besar untuk kami? Apakah aku hanya bermimpi tanpa dasar? Nok datang mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu kepada Sila sambil tersenyum tipis. Hei, Sila. Aku tahu ini sulit. Tapi ingat, setiap stadion besar dimulai dari lapangan kecil. Jangan menyerah. Sila tersenyum, rasa percaya dirinya kembali tumbuh. Mereka pun merancang strategi baru, melibatkan anak-anak muda untuk kampanye media sosial. Mereka mulai mengunggah cerita perjalanan mereka ke Stadion Manahan, menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut bergerak. Di tengah segala kesulitan, semangat mereka tetap menyala. Kini, mimpi itu bukan lagi milik Sila dan Nok saja, tetapi seluruh komunitas kecil yang perlahan-lahan tumbuh menjadi gerakan besar. Usai kekalahan Myanmar kemarin, fans Myanmar masih saja kesal dan marah-marah. Sebuah kekalahan yang menampar rasa bangga. Suara sorak-sorai berganti dengan gemuruh isak tangis. Suasana di Stadion Rakyat, Yangon, berubah drastis seperti malam yang diserbu badai. Langit mendung seolah ikut berduka atas kekalahan mengejutkan tim nasional Myanmar di tangan Indonesia. Para supporter yang semula penuh semangat berubah menjadi lautan manusia dengan wajah duka dan air mata yang tak terbendung. Di sudut tribun, terlihat seorang gadis muda bernama Nandar, supporter garis keras yang terkenal di komunitas penggemar sepak bola Myanmar. Ia menatap kosong ke arah lapangan, seperti tak percaya tim kebanggaannya baru saja kehilangan peluang emas untuk melangkah ke final. Ini tidak adil. Mereka pasti curang, teriak Nandar sambil menggenggam syal merah putih yang entah kenapa ikut terbawa di tangannya, sisa dari ejekan para supporter Indonesia sebelumnya. Di sisi lain stadion, para supporter Indonesia bersorak-sorai, menari dan melambai-lambaikan bendera. Perbedaan emosi di antara kedua kubu terasa, seperti jurang tak berujung. Mereka bilang sepak bola adalah permainan, tapi malam itu terasa seperti drama kehidupan. Nandar masih tidak bisa menerima kekalahan itu. Baginya, ini lebih dari sekadar hasil pertandingan. Ini adalah penghinaan terhadap harga diri bangsanya. Kamu lihat itu, Komin? Bagaimana mungkin gol terakhir itu tidak dianulir? Offside jelas. Wasitnya dibayar, diujar Nandar kepada sahabatnya, Komin, yang duduk di sebelahnya dengan wajah yang juga penuh kekecewaan. Komin mencoba menenangkan Nandar. Sudahlah, Nandar. Ini hanya sepak bola. Kita harus sportif. Namun, hati Nandar bergolak. Sportif? Bagaimana kita bisa sportif kalau ini jelas tidak adil? Aku harus melakukan sesuatu.
Mereka harus tahu, kita tidak akan diam saja. Ketika hati terbakar, logika seringkali tertinggal. Keesokan harinya, rumor tentang adanya konspirasi mulai menyebar di media sosial Myanmar. Tagar seperti wasit bayaran dan curang Indonesia menjadi trending topik. Nandar yang sudah larut dalam emosinya, mulai memimpin diskusi daring di grup supporter, mengumpulkan bukti-bukti palsu yang dibuat oleh netizen untuk menguatkan teori mereka. Lihat ini. Video ini jelas menunjukkan wasit berbicara dengan pelatih Indonesia sebelum pertandingan. Apalagi itu kalau bukan bukti, seru Nandar di forum diskusi. Namun, tidak semua orang setuju dengan Nandar. Komin, yang lebih rasional, mencoba menyadarkan Nandar. Nandar, kamu tahu ini tidak akan mengubah hasil. Lagi pula, bukti ini tidak meyakinkan. Apa kamu yakin ingin terus seperti ini? Tapi Nandar sudah terlanjur terbakar amarah. Komin, kalau kamu tidak mau ikut berjuang, jangan halangi aku. Aku akan memperjuangkan keadilan. Di balik emosi yang meluap, selalu ada cerita yang lebih dalam. Di tengah keramaian forum online dan rencana protes yang dirancang, Nandar dan Komin akhirnya berbicara lebih dalam. Kenapa kamu begitu keras kepala, Nandar? Ini hanya sebuah pertandingan, ujar Komin sambil menatap Nandar dengan penuh rasa khawatir. Bagi kamu ini hanya pertandingan, Komin. Tapi bagiku, ini adalah identitas. Harga diri kita diinjak-injak, jawab Nandar, matanya berkaca-kaca. Komin menghela napas. Harga diri tidak ditentukan oleh menang atau kalah. Kadang, kalah adalah cara terbaik untuk belajar menjadi lebih baik. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di hati Nandar. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakui kebenaran yang diucapkan Komin. Ketika semua mencapai titik didih, hanya ada satu jalan keluar. Di malam berikutnya, Nandar memimpin kelompok supporter untuk melakukan protes damai di depan kantor Federasi Sepak Bola Myanmar. Sementara itu, Komin mencoba menghentikan Nandar. Nandar, ini tidak akan mengubah apapun. Ini hanya akan mempermalukan kita lebih jauh, teriak Komin sambil menarik lengan Nandar. Namun, Nandar melepaskan tangan Komin dengan tegas. Kalau aku tidak berdiri untuk apa yang aku yakini benar, lalu siapa lagi? Saat protes semakin memanas, polisi datang untuk membubarkan massa. Dalam kekacauan itu, Nandar terpeleset dan jatuh. Komin dengan sigap berlari dan menangkapnya sebelum ia terluka lebih parah. Nandar, hentikan ini. Kamu sudah cukup berjuang. Sekarang waktunya kita menerima kenyataan dan melangkah maju, ibisi Komin sambil memeluk Nandar yang akhirnya menangis terseduh-seduh di pelukannya. Kadang, menerima kekalahan adalah kemenangan tersendiri. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi Nandar dan para supporter lainnya. Mereka mulai menyadari bahwa cinta pada negara tidak harus berarti menutup mata terhadap kenyataan. Kadang, rasa cinta sejati justru terlihat dalam kemampuan untuk belajar dari kekalahan. Nandar akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri, dan bersama Komin, ia memutuskan untuk mendukung tim mereka dengan cara yang lebih positif. Kita kalah kali ini, tapi masih ada hari esok, ujar Nandar sambil tersenyum, untuk pertama kalinya sejak kekalahan itu. Dan di balik senyum itu, ada semangat baru yang membara, bukan untuk melawan, tapi untuk memperbaiki. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bermain dan belajar dari setiap langkah. Pagi itu, angin segar bertiup di stadion. Sorak-sorai penonton mulai menggema, menyelimuti atmosfer seperti mantra sihir yang membawa semangat luar biasa. Timnas Garuda sedang bersiap menghadapi Myanmar dalam laga yang disebut-sebut sebagai penentu nasib di ranking FIFA. Di ruang ganti, wajah-wajah pemain penuh determinasi, tetapi ada juga sedikit ketegangan yang membuat udara terasa berat. Bro, kalau kita nggak menang hari ini, bakalan susah naik ranking, kata Bagas, sang gelandang tengah, sembari mengencangkan sepatu bola. Tenang, gas, sahut Ardi, kapten tim yang karismatik. Hari ini kita bukan cuma main bola. Kita main untuk harga diri. Untuk bangsa ini. Setiap kata yang diucapkan Ardi seakan menjadi bahan bakar semangat bagi seluruh tim. Mereka tahu, di luar sana, jutaan pasang mata menunggu keajaiban. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Myanmar, yang dikenal dengan strategi cepatnya, langsung menekan sejak menit pertama. Garuda pun tak gentar. Bola meluncur dengan elegan dari kaki ke kaki, seperti orkestra yang memainkan simfoni penuh gairah. Di menit ke-30, Myanmar mencetak gol pertama. Stadion sunyi seketika.
Namun, ini bukan akhir. Ardi mengumpulkan rekan-rekannya di tengah lapangan. Kita bukan kalah, kita cuma diuji. Mereka kira ini final? Salah besar. Ini baru pemanasan, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Dan benar saja, semangat Garuda membara. Di menit ke-45, tendangan voli spektakuler Bagas berhasil merobek jala gawang Myanmar. Skor 1-1, dan stadion kembali hidup. Babak kedua dimulai dengan intensitas yang lebih gila. Kedua tim saling serang, menciptakan ketegangan yang membuat penonton menahan napas. Di menit ke-89, sebuah peluang emas muncul untuk Garuda. Gas, ambil, teriak Ardi sambil memberi umpan silang sempurna. Bagas melompat, menanduk bola dengan presisi. Gol! Indonesia unggul 2-1. Seluruh stadion bergemuruh. Penonton menangis haru, pelatih melonjak kegirangan, dan bahkan pemain cadangan memeluk satu sama lain seperti mereka baru saja memenangkan Piala Dunia. Namun, tak ada kemenangan tanpa tantangan terakhir. Myanmar mendapat tendangan bebas di detik-detik terakhir. Penjaga gawang Garuda, Dimas, berdiri tegang. Bola meluncur deras ke arah gawang, tetapi Dimas melompat seperti singa, menepis bola dengan tangan kirinya. Peluit akhir berbunyi. Indonesia menang. Kemenangan ini membawa dampak yang lebih besar dari sekadar 3 poin. Ranking FIFA Indonesia melonjak drastis. Dari peringkat yang sebelumnya tak dilirik, kini Garuda melesat naik, mencuri perhatian dunia. Di tengah euforia, Ardi duduk di lapangan, menatap ke langit malam. Kita ini kecil, tapi nggak berarti kita nggak bisa besar. Hari ini kita buktikan, mimpi itu nyata, bisiknya pada dirinya sendiri. Bagas mendekat, duduk di samping kaptennya. Bro, gue rasa ini baru permulaan. Kita bakal bikin dunia ingat nama Indonesia. Setuju, gas. Perjalanan kita baru dimulai, dibalas Ardi sambil tersenyum lebar. Di balik kemenangan ini, ada cerita lain. Hubungan Ardi dengan pelatih, yang sering diwarnai perdebatan panas, kini berubah menjadi saling pengertian. Mereka berdamai di ruang ganti, saling mengakui kontribusi masing-masing. Dan di tengah perjalanan pulang, di bus tim, para pemain bercanda, bernyanyi, dan merenungi momen yang baru saja mereka lewati. Di hati mereka, ada rasa bangga yang tak bisa diukur dengan angka atau kata-kata. Guys, teriak Dimas, si penjaga gawang, sambil mengangkat piala kecil yang mereka dapatkan sebagai simbol kemenangan. Ini buat kita semua. Tapi jangan lupa, kita masih punya banyak pertandingan ke depan. Semua pemain bersorak, menyadari bahwa malam itu hanyalah satu dari sekian banyak bab yang akan mereka tulis bersama. Kemenangan ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh negeri. Anak-anak kecil mulai bermain bola di jalanan dengan impian besar. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, dan lagu kebangsaan dinyanyikan dengan lebih lantang. Garuda telah terbang tinggi, membawa mimpi seluruh bangsa ke langit dunia. Di balik semua sorak dan tawa, satu hal yang pasti, ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah besar yang akan dikenang selamanya. Selalu stay di SPS TV, medianya anak bangsa ya.